anak itu memang ada fasenya pada saat anak-anak di usia 18 bulan atau sampai usia 2 tahun, Ya. dia itu mengalami fase aerogenic. Aerogenic itu berarti dia lagi motoriknya lagi kuat-kuatnya. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat Sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Citra yang hari ini akan memandu acara podcast kesayangan kita, Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Mungkin sudah sering didengar, dilihat, mungkin juga dialami sendiri oleh sahabat Sehat Polkesma semuanya. Bagi yang punya anak mungkin, punya adik, keponakan yang mengalami susah makan. Nah, hari ini topik podcast kita hari ini adalah mengasuh anak balita yang sulit makan ya. Nah, itu macam-macam itu perilakunya ya. Ada yang mungkin makannya dilepeh, mungkin makannya diemut, atau dia picky eater ya. Jadi yang menjadi masalah itu bukan cuman anaknya yang kekurangan nutrisi, tetapi juga sering orang tua jadi stres ketika anaknya mengalami GTM, gerakan tutup mulut. Nah, untuk membahas topik ini di studio telah hadir seorang pakar yang memang sudah kompeten di bidang ini. Jadi hari ini kita di studio podcast kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Yoyo Bekti Prasetyo MKep. Selamat siang Pak Yoyo. Selamat siang Mbak Citra, terima kasih sudah diundang di Iya. studionya yang keren ini ya. Keren ya Pak ya. Keren. Terima kasih Pak Yoyo sudah bisa hadir ke sini Sama-sama, ya di tengah-tengah kesibukannya. Jadi sahabat Sehat Polkesma, Pak Yoyo ini adalah saat ini sebagai Ketua PPNI Kota Malang. Betul Pak ya? Betul. Ini kita beruntung banget nih di kesibukannya Pak Yoyo yang begitu padat, beliau bisa hadir di studio. Oke Pak Yoyo, sebelum kita ke topik utamanya nih ya, mungkin sahabat Sehat Polkesma tuh pengen tahu juga nih Pak Yoyo, kesibukannya apa selain sebagai Ketua PPNI? Oh baik Mbak Citra, apa ya Mbak Citra ya kesibukan kita ya sehari-hari saya kerja di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, di UMM ya, di Pak? UMM ya, di Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan dari studio ini nggak jauh-jauh amat kok, dekat sekali. Tetanggaan ya Pak ya. Ya terus selanjutnya ya karena kita diamanahkan di Ketua PPNI, pasti kita akan terus melakukan komunikasi, koordinasi, konsolidasi sama teman-teman di PPNI untuk profesi perawat kita di Kota Perawat ya? Malang. Oke. Itu Bapak menjabat baru setahun. Berapa lama Pak sudah Pak Ya menjabat? satu periode kepemimpinan ada 5 tahun dan ini baru Oke. tahun pertama. Oh, baru tahun pertama. Ya. Oke. Dan Mbak Citra, terima kasih ini teman-teman perawat di dosen-dosen perawat kita yang luar biasa di Polkesma ini juga menjadi tulang punggung yang luar biasa, kontribusi yang luar biasa untuk pergerakan PPNI di Kota Malang Mbak Citra ini. Keren pokoknya Polkesma. Terima kasih Pak Yoyo. Oke, sekarang kita langsung ke topik bahasan ya, membahas tentang menghadapi anak balita yang susah makan. Ya. Betul. Oke, mungkin sebelum kita ke lebih dalam lagi membahas tentang itu ya, mungkin kita samakan persepsi dulu nih Pak Yoyo ya. Yang namanya kategori susah makan itu yang gimana sih? Apakah dari perilaku makannya yang dia mungkin tadi saya bilang suka ngelepeh makan, Betul. suka ngemut, atau dari durasi makannya yang bisa sampai 1 jam dia makan, atau dia picky eater gitu, milih-milih makannya hanya mau ini saja. Itu yang kategori susah makan itu yang gimana Pak Yoyo? Iya. Jadi gini Mbak Citra, jadi ada 3 poin penting pada saat kita membahas anak yang susah makan ini. Yang pertama adalah anak yang tidak memiliki nafsu makan atau kurang nafsu makannya. Jadi dari nafsu makannya, dari selera makannya dia sudah mengalami masalah. Ya. Terus yang kedua, anak yang memang secara takut akan makanan, terutama makanan yang baru. Jadi disebut neofobia. Jadi memang ada anak-anak itu karena dia proses adaptasi terutama di usia setelah ASI eksklusif, itu mereka harus dikenalkan makanan yang lebih padat. Nah, kalau salah mengenalkan maka dia akan mengalami ketakutan atau neofobia itu. Nah, yang berikutnya adalah memang yang disampaikan bahwa memang anak susah makan ini jadi atau
selective eating atau Iya. pilih-pilih makan. Iya, iya. Jadi ada 3 poin itu kalau kita membahas tentang anak sulit makan. Jadi ada 3 poin itu, anak yang memang kurang nafsu Nafsu makannya, makan kurang, anak yang pilih-pilih makan, dan anak yang mengalami Fobia. karakter makan. Iya, Nah, di iya. sisi lain kita juga harus memperhatikan bahwa anak yang susah makan ini harus kita lihat, Mbak Citra, bahwa yang pertama bahwa ada memang anak yang susah makan itu karena kelainan anatomi atau organ pencernaannya. Iya, iya, iya. Seperti contoh misalkan anak yang mengalami bibir sumbing. Oh ya, oke. Ya, dia mengalami kesulitan menelan. Atau sumbing tapi di palatumnya. Sampai ke rongga-rongganya itu dia mengalami kesulitan untuk menelan. Ada juga anak yang mengalami susah makan karena masalah-masalah terkait dengan sensori motoriknya, seperti anak yang dilahirkan dengan cerebral palsy. Ya, ya. Anak dengan retardasi mental, Iya, iya, dia nggak punya kemampuan untuk mengunyah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir memang anak yang mengalami gangguan sulit makan. Iya. Secara fisik dia nggak ada masalah, tetapi memang susah makan, memang susah makan. Betul, Mbak Citra. Dan itu PR banget ya Pak untuk orang tua yang Betul. punya anak susah makan. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Yoyo tuh apa faktor-faktor yang menyebabkan anak tuh susah makan? Selain tadi kan faktor dari anatomisnya, apakah juga ada faktor lingkungan atau yang lain Pak Yoyo? Iya, benar sekali ya Mbak Citra. Jadi berbicara pada anak sulit makan ini banyak hal yang harus kita cermati, makanya kita sebagai petugas kesehatan siapapun pada saat menghadapi case seperti ini, maka banyak hal yang harus kita lihat secara internal maupun eksternal. Kalau secara internal yaitu tadi bahwa anak-anak ini memiliki karakter, memiliki temperamen, memiliki perilaku, dan kalau secara eksternal ya terutama kedua orang tuanya pola asuh. Jadi tentang feeding style yang dikembangkan di keluarga. Jadi, betul. ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Nah, kadang-kadang orang tua itu tanpa menyadari ngomong aja pola asuh ya, misalkan anak itu memang ada fasenya pada saat anak-anak di usia 18 bulan atau sampai usia 2 tahun, dia itu mengalami fase aerogenic. Aerogenic itu berarti dia lagi motoriknya lagi kuat-kuatnya, dia lari-lari, bahkan makan aja sambil lari-lari. Nah, ini kadang-kadang yang membuat orang tua menjadi jengah atau orang tua menjadi kurang sabar sehingga anak dipaksa, dibentak dan macam-macam. Apalagi nggak ada pembantu misalnya di rumah ya, orang tuanya itu, aduh sudah ya jadi marah-marah, masih makan kemana-mana. Itu kalau anak cewek, anak cowok itu beda nggak perilaku makannya biasanya Pak? Betul. Jadi memang jenis kelamin ini juga menjadi salah satu faktor penentu untuk anak mengalami susah makan itu. Jadi intinya bahwa kalau kita ngomong anak susah makan ini kan berarti ada kebutuhan nutrisi yang kurang dari usia pertumbuhan anak gitu. Nah, sehingga anak laki-laki dan perempuan juga beda. Jadi anak laki-laki cenderung mereka kuat di dalam masalah selera dan masalah jumlah makan. Anak putri mungkin juga seperti itu meskipun dalam usia yang masih relatif anak-anak ya. Jadi memang banyak faktor juga ya, bukan hanya dari anaknya sendiri tapi juga dari lingkungannya juga kan mempengaruhi bagaimana perilaku anak itu untuk makan. Tadi kan Bapak bilang yang feeding culture di keluarga itu juga akan mempengaruhi sekali ya Pak ya. Jadi gini Mbak Citra, jadi memang kalau kita melihat tentang feeding style atau pola makan di keluarga itu kan ada 4 ya. Yang pertama yang paling baik itu adalah pola makan yang responsif. Artinya orang tua itu tahu tentang kapan anak ini harus makan, jumlahnya berapa, terus nilai-nilai kandungan gizinya seperti apa, orang tua ini tahu. Dan orang tua ini memiliki komunikasi yang bagus, yang respect terhadap anak, sehingga tidak ada unsur pemaksaan, justru komunikasi yang dibangun itu hangat antara orang tua dan anak, sehingga anak-anak dengan pola model responsif itu pasti anak ini gizinya terpenuhi, dia pasti suka makan sayur dan buah, selain makanan-makanan pokoknya. Nah, tapi justru ini yang pertama ya, yang responsif. Terus yang kedua itu ada pola makan di keluarga itu yang sifatnya controllingnya kuat. Artinya penuh dengan paksaan. Jadi orang tuanya pinginnya cepat-cepat kerja, jadi anak disuapin secepat mungkin dengan porsi yang ditentukan orang tua. Jadi nggak boleh kececeran gitu, harus rapi semuanya gitu. Jadi bahkan disuapi jadi alanya ala kontrol kuat dari orang tua atau pengasuh. Kalau nggak orang tua ya berarti pengasuh. Jadi ini yang membuat anak ini menjadi trauma, stres terhadap makanan. Jadi makanan itu bukan dianggap sebagai bahan penting untuk masuk ke dalam tubuhnya, tetapi justru dianggap sebagai hukuman dan dia menjadi stres. Dan makanya
pola makan controlling ini awalnya mungkin bisa baik awalnya karena semua beres cepat gitu. Dan gizi itu masuk ke dalam tubuh anak. Tapi lama kelamaan anak akan persepsikan bahwa makanan itu adalah hal yang tidak menyenangkan buat dia. Nah, itu yang pola yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi responsif, yang kedua adalah controlling, sedangkan yang ketiga itu yang permisif. Permisif ini terlalu dimanja. Jadi orang tua ini nggak kuasa dengan apa yang diminta anak. Jadi anak minta apapun diturutin. Lebih ke diturutin. Jadi dia menyediakan fasilitas buat anak karena orang tua ya tadi itu, karena orang tua nggak mau diprotes anak. Pokoknya anak mau makan apa saja dia turutin. Jadi ini menciptakan juga hal-hal yang tidak baik sehingga anak tidak mampu membedakan antara makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Makan junk food dan lain sebagainya sehingga anak apapun dimakan. Awalnya sih juga kelihatannya baik, dia mau semuanya, tetapi tadi seleksi antara makanan yang sehat dan baik tidak bisa dikendalikan oleh orang tua. Dan yang paling terakhir, yang pola yang mungkin paling terburuk itu adalah pola yang neglect. Neglect itu berarti dibiarkan. Dan biasanya kondisi orang tuanya adalah mengalami gangguan psikomental. Jadi kayak orang tua yang mengalami depresi, orang tua yang sudah mengalami gangguan jiwa, ibunya itu sudah tidak mampu lagi nggak peduli lagi mau makan atau apa. Itu yang neglect. Rata-rata keluarga di Indonesia ini kebanyakan yang controlling. Makanya kalau kita lagi konsultasi dengan keluarga yang mengalami anak sulit makan itu kita lihat dulu feeding style-nya seperti apa di keluarga ini. Nah, kalau misalkan kita secara assessment, kita tanya-tanya, kita cek, oh ternyata lebih mengarah ke controlling pola makannya, berarti harus kita tingkatkan menjadi responsif. Jadi level itu harus kita tingkatkan sampai level yang responsif. Harusnya yang paling ideal lah ya, itu berarti yang responsif ya seharusnya ya. Betul. Anak itu juga akhirnya sadar bahwa emang butuh makan, bukan karena dipaksa makan. Gitu jadinya ya. Waduh, itu PR juga itu untuk orang tua ya. Apalagi orang tua pekerja, pagi-pagi harus berangkat, harus sarapan anaknya, gimana bu caranya? Makanya ibu-ibu yang karir, ibu-ibu yang bekerja ini menjadi tantangan yang luar biasa. Iya Pak, aduh Pak, saya jadi gini Pak, jadi agak, tadi kan Pak bilang nggak boleh bececeran, itu kayak saya kayak, kau kayak pernah gitu kayaknya. Kayak pengalaman di rumah. Kayak pengalaman di rumah. Oke Pak, berikutnya itu kan tadi anak susah makan, itu kan akan berdampak juga ke si anak ya pastinya kan, dari segi mungkin dari nutrisi yang tidak terpenuhi. Nah selain itu apa untuk kedepannya, apa dampaknya baik dari segi fisik, mental atau intelektual anak itu ketika dia mengalami kondisi susah makan itu berkepanjangan gitu Pak? Ya pasti bisa dipastikan ya, karena memang anak ini kekurangan nutrisi dari kebutuhan yang dia perlukan, pasti semuanya akan berdampak pada kesehatannya baik secara fisik, mental maupun bahkan sosial. Dan tentu saja misalkan contoh anak yang kekurangan suplemen nutrisi untuk perkembangan otaknya nggak maksimal, makanya kenapa pemerintah kita Indonesia ini mulai tahun 2013 itu membuat sebuah kebijakan. Presiden kita membuat sebuah peraturan presiden terkait dengan gerakan percepatan perbaikan gizi nasional. Dengan yang sudah sering kita kenal yaitu 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK itu. Jadi di mana anak mulai dari di rahim, di janin sampai dia usia 2 tahun. Nah itu juga itu, karena kenapa 2 tahun? Karena periode anak usia emas itulah yang harus kita jaga, bahwa anak itu harus mendapatkan suplai nutrisi yang cukup. Dan itu kalau nggak cukup ya seperti yang sekarang kita alami di Indonesia ini, kayak stunting wasting itu tidak selesai-selesai. Dan itulah fenomena yang kita hadapi sebagai petugas kesehatan di Indonesia. Semua orang sekarang lagi sibuk ngomong tentang stunting wasting, tidak hanya ngomong tapi juga mencegah, mengatasi dan bagaimana, karena itu generasi Indonesia. Jadi memang secara intelektual mereka akan terganggu, secara pertumbuhan mereka juga akan pendek-pendek. Mohon maaf. Dan itu ya kalau dalam percaturan global, persaingan global akan sangat tertinggal. Tertinggal ya. Akan membawa dampaknya itu ya akan panjang ya Pak ya. Jadi memang harus peran orang tua di situ memang betul-betul untuk memberikan, itu kan sebenarnya itu hak dasarnya anak juga sebenarnya Pak ya. Jadi emang itu harus kita penuhi sebagai orang tua. Itu jadi PR juga nih untuk para orang tua di rumah ya. Oke, dan sekarang ini kan di sosial media ya Pak ya. Ini kan kita
paling gampang cari info tuh kan sosial media yang paling nampak ya, Paling cepet ya. paling cepat gitu ya. Artis ngapain kita bisa tahu gitu. Karena sekarang yang lagi happening sekali kan dari beberapa tahun sebelumnya sebenarnya kan yang tentang BLW, baby led weaning gitu ya, yang anak kecil dikenalkan makan dengan dia makan sendiri, dia belajar mengenal tekstur makanan, kemudian yang dia makan sendiri bukan disuapin itu. Sejauh apa pengaruh dari metode makan BLW itu terhadap pola makan anak, Pak, kira-kira? Ya, itu menarik Mbak Citra ya, terkait dengan tren dan budaya saat ini tentang BLW itu atau mengenalkan makan baru buat anak-anak dengan anak diberi keluasan untuk memakan dengan sendiri, memilih makanan itu hal yang sangat positif dan menurut saya memang di fase-fase kritis anak setelah anak mendapatkan makanan ASI eksklusif selama 6 bulan di saat dia beradaptasi dengan makanan padat. Jadi intinya kuncinya yang diberikan adalah makanan padat, bukan makanan yang lembek lagi seperti bubur. Itu salah. Jadi EBW itu yang kita kenalkan harus makanan padat. Ya, dengan ukuran kepadatan tertentu, tekstur tertentu dan lain sebagainya. Itu memang harus disiapkan dan termasuk anak memungut makanan, dia dilatih sensorinya, motoriknya dilatih, dia mencium makanan sebelum dia masukkan ke mulutnya, sebelum dia kunyah, itu melatih motorik sensoris dan itu sangat positif buat anak. Cuma pesan kita, karena ini sebuah hal yang positif, itu jangan kebablasan ke tipe feeding style yang permisif tadi, memanjakan anak tadi. Dituruti. Jadi memang orang tua harus memilihkan makanan-makanan yang sehat dan naruhnya pun di tempat yang bersih, yang aman buat anak. Ukurannya juga disesuaikan dengan usia anak. Gitu. Jadi menurut saya ini yang harus diteruskan dan sebenarnya tradisi ini juga sudah tradisi lama ya di Indonesia ya, bahwa anak-anak Indonesia di generasi saya dulu mungkin nggak ada yang nggak suka sayur itu, tapi di saat ini anak-anak sudah semakin banyak yang nggak suka makan sayur ya, karena mungkin terlambat mengenalkan makanan. Ya bukan mungkin lagi ya, pasti kalau kita tanya riwayatnya pasti ada something yang salah pada saat mengenalkan makanan pada ketika anak. mulai MPASI itu ya Pak ya. Jadi 6 bulan ke atas itu Mbak Citra. Betul. Tadi memang tadi yang Bapak sebutkan juga emang PR banget itu ya. Mengubah tekstur makan anak itu kan itu PR. Saya mengalami sendiri tuh rasanya ya, perubahan tekstur anak dari yang ASI kemudian lembek bubur ya, ke makanan padat ke nasi tim itu wah mulai. Jadi anak-anak umur sekitar setahun ya kalau anak saya ya Pak. Itu yang sudah mulai saya kenalkan dengan nasi. Di situ dia anak saya itu mulai GTM, mulai susah nafsu makan. Betul. Jadi itu memang benar ya. Jadi memang perubahan tekstur itu yang aduh itu PR saya, itu benar-benar menguras emosi ibunya juga. Apalagi misalnya sudah masak sendiri terus anaknya nggak mau makan. Jadi langsung drop gitu ya. Langsung ikut sedih, langsung aduh maunya makannya apa sih ini? Awalnya gitu. Ibunya udah semangat 45, masakan yang paling enak ternyata nggak disentuh sama anak. Sampai dari menu-menu MPASI, beli slow cooker apa nggak dimakan sama anaknya. Itu bikin mental ini juga tuh buat orang tua itu ya. Makanya gini Mbak Citra, salah satu hal untuk mengatasi anak sulit makan ini dari faktor eksternal itu adalah memang orang tua. Jadi ya tentu saja pengasuh itu adalah ibu ya. Ibu itu menjadi pengasuh yang luar biasa. Makanya ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Gini, contoh misalkan bagaimana hubungan kerjasama antara ibu dan bapak dalam hal urusan anak sulit makan. Jadi kebanyakan fenomena yang terjadi di keluarga kita, di masyarakat Indonesia itu urusan anak, urusan ibu, urusan nyari duit, urusan bapak. Nah ini juga kurang tepat kalau kita dihadapkan pada kasus mengatasi anak sulit makan. Sehingga bapak itu juga harus mengetahui problem apa yang dihadapi oleh seorang ibu. Nah, sehingga ini kita perhatikan pada keluarga-keluarga yang pola makannya bagus, yang tadi responsif itu karena komunikasi uang dijaga, seperti dia punya kebiasaan waktu makan bersama dengan keluarga, di meja makan yang sama, di tempat yang nggak sembarangan, satunya di depan TV, satunya di kamar, satunya di dapur, satunya di ruang tamu, itu juga menjadi PR buat kita untuk kita rapikan pada saat kita membahas ini. Jadi contohnya suami itu harus terlibat dalam proses pengasuhan betul. Makanya beberapa
artikel atau beberapa fenomena yang kita baca terkait dengan seorang suami yang memiliki sifat egaliter. Egaliter itu berarti suami ini nggak canggung dan nggak malu pada saat dia harus berbelanja, menyiapkan bahan makanan dan dia masak. Jadi sampai suami ini, laki-laki ini ikut belanja. Coba bayangkan, yang harusnya dia bekerja tapi sempatkan dia waktu di pagi hari untuk berbelanja. Dia sempatkan untuk ikut di dapur, memasak, menyiapkan makan buat anak. Dan bahkan kalau anaknya masih balita, si suami ini tidak malu-malu untuk menyuapi anaknya. Inilah suami yang egaliter, yang dia mau turun langsung membantu istrinya, yang istrinya mungkin sudah bad mood karena tadi itu, karena dia sudah siapkan semuanya tapi anaknya nggak mau makan. Makanya saya sering ngomong ke masyarakat itu, terutama kepada ibu-ibu dan juga kepada bapak-bapak, bahwa komunikasi yang hangat, interaksi yang bagus di keluarga, terus suami mau turun membantu ibu di dapur, menyiapkan makanan, memilihkan bahan makanan, memberikan motivasi makan pada anak, bahkan seorang suami rela menyuapi anaknya yang masih balita belajar makan, itu hal yang luar biasa, dan itu membuat kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan pola makan yang sehat di keluarga. Jadi memang harus peran memang orang tua ya Pak ya, bukan cuma ibu ya, memang harus bapaknya pun juga ikut harus berperan gitu dalam pola asuh. Tadi saya juga setuju dengan Pak Yoyo bilang tadi ya, jadi nggak boleh bukan hanya ke ibu saja beban itu ya, karena kan sebenarnya begitu kan, kok anaknya kurus, ibunya nggak bener ngasih makannya, ibunya yang nggak bener ngasih makan. Yang salah ya, jadi ibunya divonis terus ya. Ibunya nih nggak bisa ngasih makan kan, jadi harusnya kan memang kerjasama dua-duanya gitu. Betul. Ya. Itu ada juga ibu yang stres tuh Mbak Citra di komunitas, di masyarakat itu. Gini biasanya itu ibu itu kan kalau masih balita kan selalu dibawa ke posyandu sebulan sekali itu. Dan salah satu indikator keberhasilan dia itu kan berat badan meningkat kan anaknya kartu menuju set KMS itu kan. Kan kalau di posyandu dia ditimbang kan si kecil ini, kalau meningkat berarti ibunya senang. Oh, berarti usianya meningkat, berat badannya juga ikut meningkat dong. Nah, ini malah karena sulit makan, tidak terpenuhi kecukupan gizinya. Pada dia sudah berharap anaknya meningkat berat badannya, pada saat ditimbang di garis merah. Iya, kok tetap stagnan atau bahkan turun. Itu pun nggak berhenti, malah diledek sama teman-temannya misalkan, atau malah bahkan diledek oleh petugas kesehatan. Atau kadernya, gimana sih di rumah? Jadi itu ibu justru semakin down. Benar. Jadi kayak emang sengaja ya pengen begitu kan, nggak mungkin pengen sengaja begitu kan, tapi kayak disalahin, kenapa sih kok? Ya itulah memang ya masih begitu PR-nya di masyarakat lah Pak ya. Jadi kesannya seperti itulah tugasnya ibu nih, gimana caranya, padahal sebenarnya itu harusnya ya memang berdua, Pak. Oke, kemudian kadang-kadang juga ya melihat anak kecil yang sudah pinter makan itu kan ya, itu kan nggak mungkin dia langsung pinter begitu saja, karena pasti harus dilatih kan Pak ya, dari kapan, dari cara megang sendoknya, dari cara masukkan sendok ke mulut, itu kira-kira dari usia berapa Pak sebaiknya anak itu mulai dia belajar makan sendiri dengan baik dan benar, itu usia berapa kita harusnya latih Pak biasanya? Ya, jadi kalau secara teori itu pokoknya kita harus antisipasi seorang ibu atau keluarga ini pada saat anak mulai disapih dan harus berganti ke makanan padat. Jadi rata-rata di usia 6 bulan ke atas ya. Nah, tapi juga disesuaikan dengan kondisi kemampuan sensoris dan motoris anak gitu. Jadi di saat-saat itulah kita harus melihat dan menyiapkan segala sesuatunya, mengatur strateginya untuk anak memiliki perilaku dan pola makan yang baik. Nah, satu hal yang sangat penting pada saat kita melatih itu, ya tadi bahwa orang tua ini memang harus mendesain dan merencanakan bahwa misalkan mengenalkan makanan baru, sehingga supaya tidak timbul neophobia atau takut pada makanan baru. Jadi misalkan kita mau mengenalkan buah misalkan yang kita kenalkan pepaya dengan tekstur yang agak keras dan warna yang seperti itu. Makanya penting itu masalah bau, masalah sensoris, dia mencium makanan, dia melihat, terus tentang teksturnya juga dia harus tahu itu. Makanya harapannya dengan anak itu mengetahui itu bahwa ini adalah makanan yang rasanya manis, bentuknya bagus, secara sensoris dia bisa tangkap, secara bau juga baunya segar, itu anak itu akan muncul itu selera makannya, nafsu makannya itu muncul. Nah, harapannya di awal itu jadi kesan pertamanya itu dia sudah dapat, maka
anak ini akan terus melanjutkan aktivitasnya, bagaimana dia memasukkan makanan itu ke mulutnya. Iya, iya. Ya awalnya mungkin ya harus dilatih menggunakan sendok. Mungkin dengan tangan kosong aja tanpa sendok dia bisa memasukkan makanan, itu sudah sebuah prestasi yang luar Iya, biasa betul. buat keluarga ini. Jadi Iya. saya sering sekali memotivasi ibu-ibu kalau misalkan punya cita-cita untuk anaknya yang sulit makan, jangan langsung dari bawah langsung lompat gitu. Iya, iya. Pelan-pelan aja Bu, Iya. pelan-pelan. Misalkan mengenalkan pepaya tadi itu nggak mungkin kita mengenal pepaya itu hanya sehari. Sekali terus anaknya nggak mau sih Nggak gitu mau ya. juga, jadi mengenalkan pepaya itu ya butuh waktu misalkan 4-5 hari. Iya, iya, Pepaya iya. dulu dikenal, jangan masuk buah yang baru lagi. Pepaya belum kenal sudah masuk misalkan melon, semangka atau yang Iya, lainnya. iya, iya. Jadi pepaya dulu diselesaikan. Begitupun juga sayur. Sama, misalkan mau menekan wortel, ya wortel dulu dikenalkan. Iya. Wortel dulu beberapa hari dikenalkan, 4-5 hari dikenalkan, baru masuk sayur yang Yang lain. lain. Jadi kayak gitu sih Mbak Citra, Iya, iya. hal yang kita berikan itu. Ya, jadi memang harus dilatih ya Pak Harus ya. dilatih memang. Nah itu ya. Rasa itu memang harus dilatih Iya, gitu. iya. Kadang-kadang kan gitu ya, sekali dicobain pepaya, terus anaknya menolak, langsung menyerah ibunya. Menyerah, Udah dia udah nggak mau, udah Iya. jadi gitu ya. Jadi ya memang harusnya nggak boleh gitu ya. Iya. Berarti memang coba lagi, Coba lagi. sampai di akhirnya oh ini adalah buah pepaya, rasanya ini gitu ya. Akhirnya, Makanya kan di terminologi internasional itu kan ada istilahnya ARFID itu ya. ARFID itu kan sebuah singkatan dari Avoiding Restrictive Intake Food Disorder ya. Jadi itu bahasa Jawanya kira ya anak sulit makan tadi itu. anak yang sulit makan lah kira-kira begitu. Dan ini memang kalau dilihat dari terminologi ini, memang ini adalah terminologi yang menggambarkan bahwa sesungguhnya anak sulit makan itu harus kita cek and recheck. Makanya ARFID itu gejala khasnya itu ada masalah psikologis. Ada masalah psikologis psikologis dari anak. dari anak, Oh, dari anak. Oh, Jadi iya, iya, iya. jadi dua-duanya juga boleh. Misalkan ibunya tadi ya. Jadi pada saat meal time, pada saat jam makan, Ya. itu mesti akan ada ketegangan. Yang suasana tadi adem ayem guro-guro gitu ya. Iya, Pada makan, saat makan gitu jam ya. makan itu mesti ada yang meningkat tensinya. Baik pengasuhnya, ibunya atau anaknya. Anaknya, iya, iya. Nah, itulah ciri dari ARFID. Itu ciri. Jadi ARFID itu beberapa tandanya seperti itu, dan yang pasti ada kehilangan berat badan, yaitu berat badan ya. Karena memang dia mengalami sulit makan dalam waktu yang Iya, lama, iya. pasti berat badannya akan terus Tadi yang Bapak bilang apa namanya yang fobia makan itu Pak? Apa? neofobia. Neofobia. Itu pernah saya lihat di berita juga, sampai orang itu dihipnoterapi si anak itu sampai sebegitunya ya Pak, karena dia takut sama nasi katanya kan. Iya. Dihipnoterapi sampai. Jadi dicoba satu butir nasi aja, nangis dia teriak-teriak sampai sefobia itu sama nasi. Jadi akhirnya dihipnoterapi terus beberapa kali, terus akhirnya dia mulai berani megang nasinya, kemudian dia mulai berani untuk makan gitu, karena mungkin itu punya riwayat yang mungkin itu controlling tadi itu mungkin ya, jadi mungkin dipaksa makan sama ibunya, atau mungkin ada trauma apa gitu mungkin ya Pak. Betul, jadi Mbak Citra, jadi memang kalau kita ngomong anak sulit makan itu, sensoris makanan itu kadang-kadang kita terlenakan dan nggak menyadari bahwa anak itu butuh waktu untuk melihat tekstur, mencium baunya, merasakan dingin dan hangatnya. Semua kan sensoris itu, lewat indera perabanya, lewat indera penciumannya, lewat indera pengecapannya. Itu sensoris. Jadi ini yang terlewatkan dan kurang diperhatikan oleh keluarga-keluarga di Indonesia, sehingga ya tadi itu karena nggak sabar, nggak telaten, semuanya di bawah kontrol yang kuat. Jadi anak ini tidak berdaya apapun, jadi kontrolnya dipegang oleh. Nah itulah makanya saya bilang dari awal bahwa kebanyakan orang Indonesia ini, keluarga Indonesia ini lebih memilih ke controlling feeding style-nya itu, dan sedikit yang responsif. Ya edukasi pendidikan menjadi penting. Itu menjadi penting ya. Jadi memang benar Mbak Citra sampaikan tadi itu. Maka salah satu cara termasuk yang hipnoterapi itu kan sebuah ikhtiar atau sebuah upaya agar proses sensorisnya ini dapat. Iya, betul. Prosesnya ini dapat. Setrauma itu. Kalau dulu anak saya curhat sedikit ya, sahabat Pokesma ya. Anak saya tuh dulu sama nasi juga begitu sama Pak. Jadi dilepeh sama dia. Begitu nasi tuh dilepeh. Jadi segala macam cara ditaruh di kerupuk, tempelin nasi, kerupuknya doang ini makan. Nasinya dilepeh. Aduh. Itu benar-benar perjalanan. Saya juga sama Mbak Citra. Jadi beberapa waktu yang lalu itu
ada ibu itu yang konsultasi, ya sama, pingin mengenalkan nasi pada Nasi. anaknya. Ya pengalamannya mirip-mirip dengan Mbak Citra, keluarga Mbak Citra. Jadi ibu ini mungkin lebih ekstrim. Jadi dia itu gusar, anaknya kok nggak mau makan nasi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini mengambil peralatan untuk membuat kue, apa itu blender. Jadi nasi dimasukkan ke blender, dijus. Tapi teksturnya jadi tetap tekstur lembut dong jadinya, Pak. Iya. Nggak tekstur nasinya dan Belum kena bau listrik, bau mesin, bau logamnya Iya, itu iya, kan. benar, iya. Jadi nggak tahu. Jadi memang ya sudahlah, mungkin karena ibu ini sudah mentok ya, Iya, sudah benar, mentok Pak. bahwa anaknya nggak mau makan, dia pingin anaknya mau makan, dia lupa bahwa ada proses sensoris yang harus dilewati si Iya. anak ini. Maka ya udah, nasi dimasukkan ke blender, dicolokkan ke listrik, diputer, sampai lembut. Jadi ibu ini lupa bahwa nasi ini sudah berubah teksturnya, Iya. berubah bentuknya, Iya, betul. berubah rasanya, Iya. karena sudah berbau listrik tadi. nasi campur listrik ini. Dan teksturnya tetap lembut, dan itu yang salah. Iya, itu yang salah. Karena kita pengen mengenalkan tekstur yang berbeda, harus naik tingkat terus kan, Pak, Iya. teksturnya. Itu memang benar-benar, apalagi dengan tekanan orang-orang di sekitar, kok nggak mau makan nasi, kok ini aduh. Itu Ya, saya itulah fenomena di Iya. masyarakat yang memang sangat antik, dan itu menjadi perhatian buat kita bahwa memang ada hal yang harus kita selesaikan terkait dengan anak susah makan. Iya. Sama pola asuh juga mungkin ya, Pak. Ya, pola pola asuh asuh. ya. Kuncinya di Kadang-kadang kan begitu ya, ada yang ibu pekerja, kemudian anaknya dititipkan ke neneknya Pengasuh, mungkin atau pengasuhnya mungkin. Jadi kan Pak bilang umur-umur 2 tahun itu mulai motoriknya dia yang kenceng kemana-mana kan. Supaya mau anteng dikasih handphone, duduk kasih handphone, Nah, makan. makan. Nah, itu kan apakah juga akan mempengaruhi perilaku makan? Betul, iya. Jadi kan dia nggak dapat sensorisnya, karena sensorisnya tak teralihkan ke gadget. Iya, betul. Nah, sehingga dia nggak ngelihat bentuk makanannya, Iya, dia dan nggak dia sempat megang, nggak dipegang gadgetnya. Iya, terus disuapin lagi Disuapin, ya. nah. Jadi matanya begini dia tinggal gitu. Itu dulu kalau zaman orang-orang tua kita itu, kalau kita nggak mau makan itu kan ditakut-takutin. Nanti kalau nggak mau makan di bawah hantu wewe gombel misalkan begitu. Nah, itu kan sebenarnya kan juga pengalihan kan, Iya, pengalihan yang tanpa dirasa itu akan tertata di memori anak. Iya. Bahwa iya yang Iya ya, pengalihan itu iya. ya Pak ya. Sebenarnya yang paling bagus ya responsif tadi itu. Iya. Responsif itu artinya bahwa ada komunikasi yang baik antara ibu pengasuh sama anak, komunikasi yang baik. Jadi memang menjaga komunikasi ini bukan hal yang mudah, Iya, iya. yang harus kita praktekkan sehari-hari di dalam keluarga. Dengan menanyakan misalkan apa adik makan hari ini yang ingin dimakan gitu. Nah, mungkin kalau anak balita mungkin nggak dapat ya, tapi seorang ibu yang telaten itu pasti kan dia sudah tahu kapan anak ini makan, Iya. jam berapa Jam dia berapa, ya, makan, betul. terus apa yang dia makan, terus jumlahnya berapa. Iya. Nah, itu cirinya ibu yang dengan pola asuh responsif. Iya, Bukan iya. hanya ibu pengasuh. Pengasuh. Pengasuh bisa didelegasikan dari ibu yang bekerja dengan dikasih edukasi yang bagus sehingga pengasuh tahu, oh iya ini jamnya. Jadi jangan sampai jamnya itu nggak teratur. Nah itu ya Pak, juga itu PR juga tuh. Iya. Pak. Anak itu akhirnya tahu bahwa oh jam sini saya makan nih, Iya. gitu harus dibiasakan Iya. memang ya, nggak boleh tempo-tempo makan jam 8, Iya. besoknya tiba-tiba Iya. itu juga akan Iya. ngaruh ke perilaku dia. Kadang kan ada kan di dalam keluarga itu, misalkan ini musim buah mangga ya misalkan ya. Ada mangga itu di dapur. Mangga itu kalau nggak dikupaskan, disajikan, Diem. itu kan nggak kemakan. Iya. Itu kan rata-rata pada capeknya, udah kalau mau makan mangga kupas-kupas sendiri, nah, kan begitu. Jadi, kalau ibu yang responsif ini karena dia wam, itu anaknya itu ya dia tahu, Iya. oh anaknya ini ada mangga, ya udah dia siapin Iya, di jam iya, yang iya. jam yang sudah Dan dia tentukan. Snacking time-nya Iya, ini snack ada time-nya. ini ada. Iya. Dan misalkan dia punya peraturan itu, adik nggak boleh makan bakso terlalu sering ya, nggak boleh makan mie terlalu sering ya, nggak boleh makan cepat saji terlalu sering ya. Iya. Itu ada komunikasi dan Iya, anak itu iya, mengerti iya. kenapa saya dilarang Iya. makanan ini terlalu Iya, sering. betul. Anak itu mengerti. Kalau anak yang preschool itu kan sudah bisa ya Mbak Citra Iya, diajak iya. ngobrol Iya. ya. Nah, ya kalau masih 6 bulan macam-macam enggak. Jadi kalau yang sudah bisa diajak berkomunikasi, itulah Iya. caranya berkomunikasi. Tadi itu menarik Bapak bilang tadi, anak itu harus ngerti Heeh. kenapa dia harus nggak boleh makanin dia, itu yang paling penting kan, mengkomunikasikan itu. Jangan sampai anak itu nggak tahu kenapa saya nggak boleh makan ini, kenapa saya harus makan itu kan. Kalau dia tidak dikomunikasikan, merasa bahwa ya memang makan itu bukan karena butuh, karena memang ya dipaksa gitu, dan akhirnya nggak jadi ini, anaknya nggak bisa bilang lapar atau apa kan gitu jadinya ya. Itu juga
itulah apa namanya, ini mungkin curhat para mama-mama mungkin ya. Iya, betul itu. Ya memang memang Betul. membiasakan itu tuh memang luar biasa. Luar biasa, memang seorang ibu itu memang kenapa kok luar biasa Iya. dalam menghasilkan generasi luar biasa itu karena seorang ibu itu. Dan kadang-kadang kan ibu juga, kalau ibu yang responsif itu kan dia tahu itu, misalkan jam makan itu, jangan sampai setengah jam sebelum jam makan dia sudah dikasih Ya, kudapan gitu betul. kan, Kasih susu. kasih susu, kasih minum manis atau kasih jajanan. Jadi karena belum siap masakan utamanya, yang ada dulu yang dikasihkan. Nah, yang Terus ada pas- dulu itu yang dikasihkan Iya. itu malah itu mengganggu. Iya, pas menu utamanya jadi, Atau jadi nggak makan nggak lagi. makan lagi. Iya benar itu Kayak Pak. gitu. Itu benar-benar memang yang bikin insecure itu bukan ibu-ibu yang cantik atau langsing enggak, tapi ibu-ibu yang punya anak makannya tuh pinter, itu insecure Betul, saya. betul. Kok pinter banget anaknya banget makan ya. gimana caranya? Iya, makanya dia sekolah nggak tinggi-tinggi ya. Iya, tapi kok anaknya pinter makan biasa. saya, itu benar-benar bikin insecure Pak. Oke, kemudian apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua nih Pak, kalau ternyata punya anak yang kondisinya tuh susah makan. Susah makan dalam artian secara fisik anatomi dia oke, lengkap, normal. tetapi yang secara perilaku makannya itu susah makan. Apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua untuk menghadapi hal seperti itu? Jadi begini, menurut saya orang tua yang memiliki anak sulit makan, pertama nggak usah terlalu panik dulu. Jadi memang ada masalahnya gini, anak yang susah makan itu kan belum tentu, misalkan mengalami gangguan tumbuh dan kembang. Anak yang sulit makan itu ada juga yang berat badannya masih ideal dan normal Iya. sesuai dengan usianya. Iya. Tapi ada juga yang sangat mengganggu. Anak sulit makan itu biasanya yang memang pertumbuhan dan ininya, gizinya, berat badannya juga terganggu. Jadi menurut saya kalau misalkan anak masih dalam pertumbuhan dan berat badan normal, maka yang seorang ibu ini nggak usah terlalu panik, Iya. sehingga dia harus banyak edukasi, banyak konsultasi dan banyak tanya atau banyak baca, dia cari referensi. Dan sekarang kan sangat mudah mencari referensi itu. Intinya adalah bagaimana menciptakan perilaku yang lebih baik kepada anak, pada keluarga. Jadi menciptakan pola makan yang baik pada keluarga. Dan itu memang harus dikomunikasikan antara ibu, suami dan anak di rumah. Apalagi kalau misalkan di dalam rumah itu extended family, misalkan keluarga besar. Jadi ada kakek, neneknya masih ada di situ. Dan kadang-kadang orang tua kalah kontrol di situ Iya kan. betul. Kalah sama Kalah kontrol, kalah power. Pak. kalah power. Iya. Jadi itu memang perlu komunikasi. Nah, buat ibu-ibu yang memang anaknya memang sudah mengalami Susah gangguan makan. berat badan tadi itu, ya memang harus segera berkonsultasi, Iya. harus segera dilakukan treatment. Karena begini, karena kita khawatir pada anak sulit makan itu tandanya selain berat badannya menurun, itu terlalu banyak dikasih suplemen. Jadi suplemen meningkat nafsu makan, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Oke. Jadi kan itu kan cara cepat saja sebenarnya itu. Iya. Jadi exit examnya terlalu cepat. Jadi exit strategi menurut saya itu ibu itu ingin cepat-cepat. Kasih aja vitamin, kasih aja nambah nafsu makan. Iya. Padahal nggak menyelesaikan masalah Iya. yang akarnya itu. Makanya perlu konsultasi, perlu kita cari, kita asesmen riwayat sulit makannya itu dari mana Iya. dia itu. Masalahnya apa? Masalahnya apa sesungguhnya ini? Masa bisa jadi sulit makannya itu bukan karena nggak cukup nutrisi yang di rumah, tetapi karena pola-pola yang salah. Iya, gitu. iya. Kecuali keluarga yang memang nggak mampu ya Iya, untuk iya. menyediakan makanan yang bagus buat anaknya, itu problem lain ya, itu Iya. problem lain. Jadi menurut saya ya itu Mbak Citra yang Iya. harus dilakukan. Oke, mungkin terakhir Pak sebelum kita tutup, ada nggak Pak tips dan trik bagi orang tua nih supaya tetap cool dan tenang pada kita susah makan, dan bagaimana cara menghadapi ketika anak susah makan? Apa? Iya. Baik, buat keluarga muda di era digital yang luar biasa ini, akses informasi yang sangat mudah didapat, maka keluarga muda yang misalkan baru merencanakan punya anak, ya salah satu hal yang harus disiapkan dan dibaca itu adalah tentang bagaimana kita menciptakan feeding style dalam keluarga kita yang baik. Jangan sampai kita mengambil cara controlling, permisif, atau tadi itu neglectful. Gitu. Jadi yang harus kita pilih adalah bagaimana kita nanti mempraktekkan, kalau anak kita lahir misalkan, itu harus benar-benar mempraktekkan bagaimana cara pola makan yang responsif tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu referensinya, nanti pada saatnya kita akan uji coba. Pada saat anak kita sudah 6 bulan ke atas, situlah laboratorium sesungguhnya. Setelah kita memiliki referensi yang cukup,
disitulah kita akan mempraktekkan segala referensi yang kita miliki. Nah, disitulah tidak cukup referensi. Disitulah yang harus dibutuhkan mental luar biasa dari seorang ibu dan ayah. Gitu. Jangan sampai seperti tadi itu, ini hanya urusan ibu saja, ayah nyari duit, lepas tangan. Jadi memang pada saat laboratorium sesungguhnya, pada saat anak kita sudah di usia itu, ya itulah yang harus kita praktekkan sesuai dengan referensi yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, setelah itu kalau ada berhasilnya, ya kita sama-sama bahagia, bahkan nggak perlu takut. Misalkan kalau kita melihat perilaku positif makan pada anak kita kasih ribet. Ya ribetnya tapi nggak usah kebablasan yang memanjakan ya, yang nggak masuk akal juga. Tapi ribet-ribet yang memang justru itu adalah capaian anak, kita kasih ribet. Tapi jangan sampai kalau ada hal yang gagal malah kita panis. Untuk urusan perilaku makan jangan, karena semakin kita memberikan punishment pada saat berkaitan dengan perilaku makan, itu akan menjadi cambuk dan menjadi memori yang luar biasa buat anak. Dan justru itu akan mempersulit kita untuk kembali pada pola makan yang benar. Jadi jangan takut keluarga muda, siapkan keluarganya, termasuk masalah perilaku anak, parenting, suami jangan sok-sokan, suami juga harus menjadi seorang suami yang egaliter, yang harus mengetahui dan masuk ke dapur, ikut belanja dan ikut masak. Oke, ini luar biasa sekali ya pembicara kita hari ini nih Bapak, sangat relate sama orang tua muda mungkin di luar sana ya, yang pekerja, yang punya anak balita susah makan ya. Ini akan menjadi bahasan yang sangat menarik. Mudah-mudahan para sahabat Sehat Prokesma bisa mengambil mengambil esensinya dari omongan kita hari ini. Oke Pak, sebelum kita tutup, Bapak mungkin ada sedikit closing statement dari Pak Yoyo untuk sahabat Sehat Prokesma mungkin Pak. Ya, Mbak Citra yang luar biasa, host kita di podcast ini. Ya, saya senang sekali pada hari ini diundang oleh Mbak Citra dan tim di Polkesma. Mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi salah satu pencerahan buat warga Kota Malang pada khususnya dan seluruh masyarakat di Indonesia, terutama keluarga yang sedang mengalami masalah sulit makan. Tetap semangat, jangan merasa sendiri, banyak kawan dan temannya, insya Allah bisa kita selesaikan dengan proses yang benar dan sabar. Oke, terima kasih Pak Yoyo, ini membesarkan hati saya juga. Oke, sahabat Sehat Prokesma, dengan berakhirnya closing statement dari Pak Yoyo tadi, berakhir pula episode Polkesma Talk hari ini. Jangan lupa untuk sahabat Sehat Prokesma semuanya untuk selalu dukung channel Polkesma Talk dengan cara mengklik subscribe, diklik tombol loncengnya, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke semua sosial media yang kita punya. Saya Citra dan Pak Yoyo undur diri untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di podcastnya Polkesma Talk di edisi berikutnya. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua.